Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji salah satu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, dengan fokus pada konsep pendidikan yang beliau kembangkan dan apa sih relevansinya sebagai landasan filosofis bimbingan dan konseling. Kajian ini itu penting karena pendidikan dan bimbingan dan konseling itu pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia berkembang secara utuh sebagai pribadi yang sadar diri, kemudian mampu mengambil keputusan, dan mengaktualisasikan potensi hidupnya itu secara bertanggung jawab. Kalau kita bicara tentang pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau tidak melihat pendidikan itu hanya sebagai kegiatan mengajar di kelas atau menyampaikan materi pelajaran. Pendidikan, menurut beliau, adalah proses menuntun. Menuntun di sini maksudnya adalah membantu individu berkembang sesuai dengan potensi yang sudah ada dalam dirinya. Jadi, pendidikan bukan tentang memaksa anak menjadi sesuatu yang kita inginkan, tapi membantu anak menemukan siapa dirinya dan kemana arah hidupnya. Ki Hajar Dewantara menyebut bahwa setiap manusia itu memiliki yang namanya kodrat. Kodrat ini bisa berupa bakat, minat, kemampuan, dan juga keunikan pribadi. Selain itu, manusia juga hidup dalam kodrat zaman, yaitu kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman yang terus berubah. Tugas pendidikan adalah membantu individu agar bisa berkembang sesuai dengan kodrat dirinya, tapi tetap mampu menyesuaikan diri dengan zamannya. Jadi, bukan menekan, bukan menyeragamkan, tapi menuntun dan mendampingi. Hal ini terlihat dari semboyan beliau yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarsa Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Artinya, pendidik itu kadang berada di depan memberi teladan, kadang di tengah sebagai penyemangat, dan kadang di belakang sebagai pemberi dorongan. Di sini terlihat bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sangat menekankan hubungan yang manusiawi antara pendidik dengan peserta didik. Peserta didik diposisikan sebagai subjek yang aktif, bukan objek yang hanya menerima. Menurut saya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan jika dijadikan landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling. Pertama, jika kita kaitkan dengan memahami diri, bimbingan dan konseling bertujuan membantu individu mengenal siapa dirinya, apa potensi yang dimilikinya, apa yang menjadi kekuatannya, dan apa keterbatasannya. Ini sangat sejalan dengan konsep menuntun kodrat, karena konselor tidak memaksakan pilihan atau standar tertentu, tetapi membantu konseli mengenali dirinya sendiri. Kedua, dalam menerima diri, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa setiap individu itu unik dan berharga. Pendidikan tidak boleh membuat seseorang itu merasa rendah karena tidak sesuai dengan standar tertentu. Dalam bimbingan dan konseling, penerimaan diri itu menjadi hal yang sangat penting agar individu bisa berkembang secara sehat tanpa terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Tiga, dalam mengarahkan diri, konsep Tutwuri Handayani sangat menggambarkan peran konselor. Konselor tidak mengambil alih keputusan hidup konseli, tetapi memberikan dukungan, arahan, dan penguatan agar konseli itu mampu menentukan arah hidupnya sendiri secara sadar dan juga bertanggung jawab. Tujuan akhirnya bukan membuat konseli bergantung, tetapi justru menjadi pribadi yang mandiri. Empat, dalam mengaktualisasikan diri, baik pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara maupun bimbingan dan konseling itu sama-sama bertujuan membantu individu mencapai kehidupan yang bermakna. Individu dibantu agar potensi yang dimilikinya itu benar-benar berkembang dan juga bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling itu adalah bentuk nyata dari proses menuntun yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara, tetapi dalam konteks pengembangan pribadi dan psikologis individu. Menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, di mana masih banyak individu yang merasa tertekan oleh tuntutan akademik, ekspektasi sosial, dan standar keberhasilan yang seragam. Melalui pendekatan bimbingan dan konseling yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara, individu dapat didampingi untuk mengenal dirinya secara lebih utuh, menerima dirinya
apa adanya, menentukan arah hidupnya sendiri, dan akhirnya mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pemanusiaan manusia yang menekankan kebebasan, keunikan, dan martabat individu. Konsep ini sangat sejalan dengan tujuan bimbingan dan konseling, yaitu membantu individu memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, dan mengaktualisasikan diri. Oleh karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara layak dijadikan landasan filosofis dalam praktik bimbingan dan konseling di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.